Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 3A Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Bameda Slawi. Di sini kami akan menampilkan video role play dengan tema penyelesaian konflik dengan cara kompromi. Saya Rizka Karima dengan NIM C 1023002 sebagai narator. Saya Clara Amanda Felicia dengan NIM C 1023005 sebagai perawat senior. Saya Snedi Hosigo dengan NIM C 1023001 sebagai perawat. Perkenalkan, saya Setia Rahmawati dengan NIM C 1023004 berperan sebagai perawat baru. Perkenalkan, saya Aulia Desi Sayaningrum dengan NIM C 1023006 berperan sebagai kepala ruang. Saya Novia Rizky Ramadini dengan NIM C 1023003 berperan sebagai mahasiswa praktik keperawatan. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video role play dengan tema strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan kompromi dalam konteks keperawatan. Dalam dunia keperawatan, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, baik antara perawat dengan rekan sejawat, atasan, maupun tenaga kesehatan lainnya. Konflik bisa muncul karena perbedaan persepsi, beban kerja, komunikasi yang kurang efektif, hingga tekanan waktu pelayanan. Terdapat beberapa strategi dalam manajemen konflik, yaitu yang pertama kompromi, yang kedua kompetisi, yang ketiga akomodasi, yang keempat smoothing, yang kelima menghindar, dan yang terakhir kolaborasi. Pada kesempatan ini, kami akan memerankan strategi kompromi, yaitu cara penyelesaian konflik dengan mencari jalan tengah, di mana kedua belah pihak saling menurunkan tuntutan dan menemukan solusi bersama agar hubungan kerja tetap baik dan tujuan pelayanan tetap tercapai. Perawat sebagai tenaga profesional harus mampu mengelola konflik dengan bijaksana, karena konflik yang tidak terselesaikan dapat menurunkan kinerja tim dan kualitas asuhan keperawatan. Berikut ini adalah role play yang menggambarkan bagaimana strategi kompromi dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik di ruang keperawatan. Ini saya mau ngecek laporan. Rahma, ini kenapa laporan pasien di kamar 4A belum kamu isi? Ini hampir pergantian shift. Maaf Kak Clara, tadi pasien dari 4A itu tiba-tiba muntah hebat kan. Jadi saya bantu dulu. Untuk laporannya jadinya belum saya tulis. Iya, tapi ini bukan pertama kalinya kamu kayak gitu. Kalau kayak gini terus, nanti yang kena marah sama kepala ruangan siapa? Saya. Saya juga kerja Kak, saya bukan main-main. Kalau misalnya ada pasien dengan keadaan darurat, saya harus menolong kan. Sudah, kan di sini kita semua lelah. Kalau kita gini terus, nanti pasien kita terganggu loh. Ada konflik antara perawat senior dan junior terkait perbedaan prioritas kerja. Baik, saya sudah mendengar ada ketegangan di ruang perawatan pagi hari ini. Sebelum kita menemukan solusi, saya ingin mendengar pendapat dari masing-masing pihak. Saya hanya ingin bekerja disiplin, Bu. Kalau laporan terlambat, kami kesulitan melanjutkan shift berikutnya. Saya paham Bu, tapi tadi itu saya menghadapi pasien gawat darurat. Jadi saya tidak bisa meninggalkan pasien itu hanya untuk menulis laporan. Baik, saya tahu kalian berdua sama-sama punya niat baik. Clara ingin ketertiban dan Rahma ingin bertanggung jawab terhadap pasien. Namun perbedaan prioritas ini yang memicu sebuah konflik. Baik, saya selaku kepala ruang di sini tugas saya untuk menengahi masalah kalian dan menemukan jalan tengah dengan cara kompromi. Kompromi berarti tidak ada yang kalah atau menang. Jadi kalian bisa menyesuaikan diri demi tujuan bersama. Baik, kita mulai dengan Clara. Clara, apa yang kamu butuhkan untuk pekerjaanmu agar tidak terganggu? Saya hanya ingin laporan pasien lengkap sebelum jam pergantian shift. Ya, baik. Dan Rahma, apa
apa yang kamu perlukan agar kamu bisa tetap fokus kepada pasien dan tidak meninggalkan administrasi. Saya butuh tambahan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan menangani pasien yang tadi. Nanti baru setelah itu saya mengisi laporan dengan benar. Baik, jadi kita akan ubah kesepakatan kompromi seperti ini ya. Saya akan bacakan. Untuk Rahma, menyelesaikan laporan maksimal 30 menit setelah tindakan darurat ya Mbak. Lalu untuk Mbak Clara, membantu mengecek dan memberi arahan dengan cara yang baik, bukan marah-marah. Lalu untuk Mbak Nai, siap membantu jika volume pasien meningkat. Lalu untuk Novia, bisa mencatat hasil penerapan strategi ini untuk evaluasi mingguan. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama. Menurut saya itu solusi yang benar Ibu dan adil bagi kita semua, jadi tidak memberatkan satu sama lain Bu. Saya bisa terima, saya juga akan berusaha lebih sabar lagi. Baik, terima kasih Kak Clara. Saya juga akan berusaha lebih teliti lagi agar tidak ada kesalahan. Baik, inilah arti sebuah kompromi sangat bagus, tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun semuanya bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Baik Ibu. Beberapa hari kemudian, kesepakatan itu mulai dijalankan. Rahma menjadi lebih disiplin dan menulis laporan. Clara lebih sabar memberikan bimbingan dan suasana tim menjadi lebih harmonis. Bagus Rahma, semua catatan hari ini sudah lengkap. Terima kasih sudah cepat tangkap. Terima kasih juga Kak, karena kalau Kak Clara tidak mengingatkan, saya bisa lupa lagi. Iya, sama-sama. Saya senang melihat kalian bekerja sama. Inilah kepemimpinan yang efektif, bukan hanya memberi perintah, namun bisa menciptakan lingkungan yang bisa diajak bekerja sama. Iya Bu. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin tahu apa yang kalian pelajari dari kejadian hari ini. Saya belajar lebih disiplin dan menghargai masukan dari senior. Saya belajar bahwa menegur itu harus dengan cara yang baik, bukan dengan marah-marah. Setuju dengan komunikasi terbuka seperti ini, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa memperpanjang konflik. Saya jadi tahu kalau strategi kompromi membuat semua pihak merasa dihargai dan tetap bisa bekerja sama. Baik, bagus sekali. Itu adalah nilai-nilai kepemimpinan yang dibutuhkan dalam dunia keperawatan. Baik, ingat dalam tim bukan berarti kita tidak ada konflik, namun bagaimana kita bisa menerima konflik itu dengan cara hati yang terbuka. Baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Dari kisah singkat ini, kita belajar bahwa konflik dalam keperawatan adalah hal yang wajar. Namun, dengan kepemimpinan yang bijaksana dan komunikasi efektif, konflik dapat berubah menjadi peluang untuk memperkuat kerjasama tim. Strategi kompromi mengajarkan kita untuk menurunkan ego, mendengarkan dan menghargai perbedaan. Karena pada akhirnya tujuan kita satu, memberikan pelayanan terbaik kepada pasien dan menjaga keharmonisan dalam tim keperawatan. Sekian penampilan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.